Dia kayaknya di atas aku kan umurnya, berarti baby boomer sekali ya, bukan Gen X nih. Dia umur berapa sih? Enggak dong. Dia lahir tahun 77, berarti Gen X. Iya, Gen X sama kayak gue. Si Gigi Jaring kan tahun 77 lahirnya. Dia tuh adiknya Farhad Abbas, di bawahnya si Bando. Wajar sih kalau Gigi LDR itu nggak melihat, nggak tahu berapa pemasukannya influencer gitu loh, konten kreator. Terusin. Ada nggak sih? Ya, nggak ada. Ada yang jawab tuh, coba typing ada nggak? Aku tanya, coba typing dong biar kebaca. Wih. Kan dulu itu saya bukannya sombong teman-teman ya. Di saat mereka kesulitan keuangan, saya malah makin maju. Kenapa di situ? Karena saya memiliki yang namanya kecerdasan keuangan. Ilmu yang ngajarin ini juga nggak akan ada di Indonesia, nggak ada. Ya, saya jamin di situ. Jadi teman-teman yang tertarik untuk menjadi sukses, hubungi saya. Yang tertarik untuk menjadi sukses. Ngapain gue ngubungin elu? menjadi kaya, hubungi saya. Yang tertarik untuk bisa melalui ya masa-masa sulit ini, misalnya bisnis ada tutup di situ ya, ada bingung mau berusaha apa lagi di sini, semua pada susah, masukin modal sana rugi, modal sini rugi, ya kan, ikut di saya teman-teman ya, karena saya bisa bikin uang Anda itu dalam waktu 15 tahun naik 168 kali lipat. Nggak percaya, aku tak percaya kepadamu, wahai Gigi Jaring. 168 gede banget ya. Kalau Anda punya uang 1 miliar. Jadi gue kalau naro uang gue 1 miliar jadi 168 miliar gitu. Lu bisa bikin uang gue jadi 168 miliar. Ya, dalam waktu 15 tahun uang Anda menjadi 1,6 triliun. Hah? Ya, jadi kalau Anda punya 1 M saat ini, gak usah bikin bisnis teman-teman. Tradingin aja. Saya ajarin. Trading. Nanti dalam waktu. Ya elah trading coy. Trading. Aku 73, alhamdulillah Gigi masih, aku 74 tuh. Utuh gigi gue. 15 tahun, uang teman-teman udah 1 triliun. Dari 1 miliar 168 kali. Terus 15 tahun uangnya jadi 1 triliun. Emangnya lu 15 tahun lu masih ada di dunia? Kan bisa jamin 15 tahun masih ada di dunia. Ya udah bisa pensiun. Jelas ya teman-teman ya. Nah terus gimana? Terus dengan cara trading gimana? Trading gimana? Saya tertarik nih, saya mau. Oke, bagi yang tertarik teman-teman boleh menghubungi hotline kami ya. Hotline kami ini akan kami tulis juga di belakang video ini. Ya, di belakang video ini. Saya bukan. Sebelum pengen memanage uang orang 1 miliar bisa kali lipat 168 kali lipat keuntungan sehingga dalam 15 tahun menjadi 1 triliun. Coba dulu giginya di upgrade. Gimana kalau giginya gua kasih sesuatu yang bagus, cocok buat gigimu. Aduh, ada-ada aja sih dalam keadaan ngebelain kasus Agus, terus tiba-tiba mendadak mau bisa menggandakan uang tuh dengan cara trading dengan apa namanya waktunya 15 tahun. Berarti uangnya 15 tahun dong, nggak bisa di. Gila nggak? Ini seorang sahabat melakukan ini kepada sahabatnya sendiri. Di mana nurani Anda? Ini kelakuan Anda. Jangan kau. Bentar. Gue inget deh.
Pokoknya kayaknya kalau yang warna pink-pink gini kayaknya statusnya si Bando deh. Iya Niki udah, itu kan tadi kan gue tawarin ke Dese. Gue tawarin ke dia ini. Ke bapak itu, bapak jaring gue tawarin, gigi jaring. Tapi ini loh lucu banget. Ini kalau ada bentukan story pakai warna pink di belakangnya, gue tahu nih punya siapa. Ini seorang sahabat melakukan ini kepada sahabatnya sendiri. Di mana nurani Anda? Ini kelakuan Anda. Kasihan deh lo Erdelau. Erdelau kasihan deh. Mam udah check out Sopami SP7. Kamu check out yang mana? Kan ada yang beli 1, ada yang bundling 2. Ada nanti yang aku masukin. Mau Sopami lagi nggak? Yang beli 1 gratis 2 mau? Beli 1 gratis 2 mau? Mau nggak? Natine mau. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Pokoknya dapetnya 3. Aku masukin dulu ke keranjang. Mau lagu baru mau? Gak apa-apa, is okay sayang. Habis aku mikirnya kalian mau minta satuan. Mau fans, oke. Oke, ya udah. Ya udah, aku masukin lagi ya. Dia suka song cinta karena cinta tuh cinta terbaik. Cinta. Males gue nyanyi-nyanyi. Buset deh. Orang gue gak ada rencana buat battle jadi diajak battle. Udah tadi lanjut kan, gue kan lagi jualan sikat gigi ya. Itu gue pasta gigi kan. Buat si jaring-jaring kan. Hah? Tadi gue terakhir jualan apa? Pasta gigi. Sopami. Terakhir gue jualan Sopami. Apa tuh? Oh dia model. Oh. Tapi dia putih banget mukanya. Gue jadi gak pede muka gue. Jadi maghrib samping dia. Kejam dia. Kejam dia. Mukanya putih banget. Oh ya, Emma, aku pakai Presti Skin paket lengkap. Yang ini ya, yang glowing series. Terus jerawatnya muncul, beruntusan. Kamu sebelumnya pakai ini nggak? Pakai yang berbahaya itu nggak? Kalau iya, nggak apa-apa, itu memang keluar seperti itu. Keluar dulu seperti itu. Yang kamu pakai pink glow serumnya bukan? Hah? Oh kamu pakai krim malam doang? Oh tadi pakai krim malam. Oh iya. Cowok Taiwan emang kayak gitu ya. Oh. Dia sukanya putih-putih, seputih-putihnya kayak gak ada darahnya guys. Gue ngeliat dia gila, itu tinggal tambahin taring dulu jadi vampir. Sumpah. Maharani siapa ya? Masih kenal aku. Ya nggak pakai toner, Iya. Jadi gini, kalau kita pakai Presti Skin dan sebelumnya udah pernah pakai bahan yang ada racunnya itu, tahu dong? Yang itu tuh mermer, pasti keluar beruntusan dulu, kayak ngeluarin racun. Tuh. Saran aku beruntusannya pakai pink glow serumnya aja dulu, jangan dipakein DNA salmonnya. Oh aslinya emang ganteng sama putih banget. Oh asih. Gitu ya. Aku lanjut iya. Oke Dira. Korset ya. Iya tar dulu. Kita kumpulin dulu orang-orangnya masih kabur gara-gara PK tadi tuh. Gue iseng gue liat. Ih ini kok orang luar, makanya aku ambil ya kan. Biasa kalau PK gitu, akhirnya pada kabur. Coba aku lihat dulu ya beritanya si Agus minta maaf sama Novi ya kan. Bentar ya gue lihat dulu beritanya ya. Buat yang lagi beruntusan mukanya setelah pakai beberapa kali, coba kamu jangan pakai DNA salmon tapi pakai si ini dulu, pink glow serumnya dulu untuk ngeringin beruntusannya. Dan memang kalau sebelumnya kamu tuh pakai yang bahan yang beracun, itu pasti akan keluar dulu dia. Kayak racunnya tuh ngeluarin racunnya dulu. Emang seperti itu. Seperti itu.
Ya, sayangku. Coba Abun pasang gigi lagi dong. Mau pasang gigi? Apa mau korset? Korset. Korset dulu. Bentar, aku mau lihat, tadi kan ada yang bilang, emangnya Agus minta maaf sama Novi? Korset. Korset ya. Get ready ya. Get ready, iya korsetnya enak dipakai. Get ready ya. Get ready. Apanya perih? Bukan perih, rasanya gini nih. Sembriwing, ya kan? Jadi serumnya itu kan cuma setetes 1, 2, 3. Diolesin gitu dia sembriwing gitu kayak gini nih. Kipasin aja. Itu rasa-rasa sembriwing begininya nih kayak semut jalan itu paling 15 detik. Nggak nyampe malah. 10 detik kan udah kelar. Iya emang begitu. Bahannya ada niacinamide-nya, kolagen, dan tranexamic acid, glycolic acid, hyaluronic acid. Di awal pasti rasanya begini. Sereng. Gak apa-apa kipas. Nanti tuh yang kulit-kulit yang udah beda warna, terus yang udah kusem, yang jerawat, apalagi yang jerawat agak sedikit nyus gitu kalau jerawat. Diemin aja nih, kayak gini kan ini ada jerawat nih. Nih. Ini kan gue baru jerawat nih. Baru tumbuh nih jerawat nih karena traveling terus makan di China, makanannya minyak-minyak. Nah, ini aku kasih Presley Skin yang Pink Glow Serum tuh. Udah aku kasih tuh. Merah kan dia. Rasanya nyus dulu nggak apa-apa. Tapi abis itu di kulit enak banget guys. Di kulitnya enak banget. Di kulitnya mantul. Oh, ini bekas ini tadi belum gue ambil. Bekas apa namanya? Tuh kan halus jadinya. Halus. Emang begitu rasanya, ada rasa sembriwingannya ya. Apa? Agus sedih, Kelakuan sama ucapan beda tuh sugas. Nah makanya ntar dulu. Aku cari dulu beritanya. Dan habis ini aku masukin korset ya. Jadi teman-teman, katanya kan denger si Agus ini minta maaf nih. Minta maaf. Tapi aku mau tahu bener apa enggak. Sebentar. Agus minta maaf. Saya berharap aku jadi keluarga ini bisa tenang, bisa selesai sama saya dengan baik. Ya, semoga di ke depan ya kita bersama berbagi kasih, berbagi kebaikan dan berbagi cerita. Intinya aku saya selalu ya. Bosen gue. Udah bosen, udah males, nggak mau bahas. Cabut. Sumpah guys. Itu Tenopi tuh ya, tuh si Tenopi memperpanjang episode. Hah? Malah aku yang disalahin. Urusan donasi udah mau selesai ya. Sekali lagi juga dijelasin, saya sudah menonaktifkan diri saya sebagai ketua yayasan. Oh. Ya biarlah dihandle sama pengurus yayasan yang lain. Nah, terus saya dibilang memperpanjang episode. Perpanjang episode yang mana? Urusan donasi kan saya udah nggak ngurus itu. Udah ada yang gugat, udah ada yang ngurus, ya sudah. Saya sudah lepas itu. Iya. Yang kedua, urusan saya meng-LP-kan seseorang itu adalah hak saya di luar dari urusan donasi. Ya, di-clearkan ya. Saya mau LP-in orang itu di luar dari urusan donasi. Oke. Sebenarnya pengacara yang katanya gigi jari-jari itu, ya, ini oknum ya guys. Ini kan harusnya dia kuasanya apa nih soal donasi si Sugus. Ya, ini banyak yang ngajakin PK.
Nge-lag gak guys? Ya urusan itu aja, bener gak sih? Kok nyari apa? Bukan nyari sih, menyebar-nyebarkan video-video aku, nyebar-nyebarin foto-foto aku. Wah itu kayak ngerasa itu personal ya guys. Urusan personal bukan urusan donasi atau Bener. Novi mau diundang acara orang, apa urusannya sih? Usai video viral dirinya di tempat hiburan malam. Dirinya berada di tempat hiburan malam di Surabaya bersama pengusaha bernama Heri Kunchoro. Heri Kunchoro yang merupakan bos pemilik tempat hiburan malam itu pun angkat bicara. Heri tak menampik jika Novi datang ke klub miliknya seperti yang terekam dalam video. Terus kenapa emangnya? Begitu, dirinya tak mengetahui secara detail kebiasaan Novi mengunjungi tempat hiburan malam. Ya sekarang muncul baru lagi. Saya juga beberapa hal tiba-tiba muncul di depan. Kalau saya lihat di Surabaya, di tempat saya sebelum di Surabaya, memang Novi sering. Ada aja orang ya. Juga pelatih minum. Kalau menurut saya malah dia biasa. Namanya anak muda, mau suka clubbing suka minum ya emang anak muda. Wajar keles. Iya biasa aja keles ya Allah. Malah bagus anak muda tapi mau clubbing mau apa pakai duit sendiri kerja. Nggak nyusahin siapa-siapa. Wajar namanya anak muda clubbing. Yang nggak wajar itu kalau orang pergi clubbing nyolong duit, ngembat duit atau nggak korupsi. Nah itu. Yang tadi juga disebarkan film di suatu klub malam itu seperti apa? Benar. Sebenarnya bukan video pribadi karena dia di tempat umum dan bukan tindakan asusila maupun yang melanggar undang-undang. Setuju. Jadi seperti video biasa-biasa saja. Tidak bisa dipidana. Justru yang memberatkan adalah adanya pengakuan dari teman dekat atau sahabatnya orang yang ada di video itu yang menyatakan, yang menyebut bahwa mereka sering ketemu mabuk atau segala macam atau minum. Justru itu yang menurut saya nggak bagus gitu. Malah sebenarnya kalau itu beredar itu pasti akan ada kritik. Karena ketika kita bekerja di sosial, kita harus jauh dari hal namanya dunia gemerlap. Apalagi yang menyangkut minuman keras. Karena bagi kita minuman keras itu adalah membuat orang yang tidak waras dan tidak sadar. Karena resiko minuman keras itu bisa orang mabuk, bisa keras, bisa sensitif, bisa ya itu hanya negatif, makanya dilarang. Nah, jadi harus jauh dari itu. Karena begitu jadi sorotan terlihat ya nanti masyarakat image bisa jadi negatif. Dan nggak boleh, jarang banget di dunia ini pemabuk tapi ketua yayasan atau apa jarang, atau dugem jarang. Nah, tapi saya nggak mengatakan dia pemabuk atau dia tukang dugem. Saya memberi komentar kalau orang di dunia itu selama itu dia menggunakan pakaian sopan itu bukan data pribadi atau ranah pribadi. Yang data pribadinya kalau dia lagi di dalam rumah kemudian ada bocor dengan pakaian yang tidak senonoh, itu kan tidak. Kita Gua nggak ngerti dia ngomong apa sih. Ngomong apa sih? nanti dia kalau buat laporan di kepolisian akan diterima. Ya, jadi itu umum dan tidak usah khawatir. Nah, cuma Tahu. Kalau memang nggak boleh, nggak wajar, ngapain kita produksi di Indonesia? Ada tuh yang bintang di langit, star-star itu kan buatan Indonesia. masalahnya kenapa nomor foto itu ya di tempat yang tidak tepat dengan pekerjaan gitu. Enggak ah, gue bilang gue tetap bilang pemilik yayasan nggak ada masalah pergi ke klub, nggak ada masalah. Yang sama sekali nggak boleh pergi ke klub itu ustazah
Itu menurut gue. Kalau pemilik yayasan selama dia udah ngelakuin pekerjaan sosialnya dengan baik, udah misalnya ada satu project gitu ya, untuk menyumbang, mengumpulkan donasi gitu kan, terus menyumbangkan uang-uang donaturnya udah beres, semuanya udah sesuai dengan kesepakatan dan project sudah diselesai sukses, mau dia misalnya healingnya mau ke klub kayak mau ngapain, menurut gue wajar. Lah itu tausiah. Ini kalau berkunjung bener-bener datang terus dugem. Yang dimaksud ini kan orang yang sukanya dugem, ya kan, sambil ngombe-ngombe kan gitu. Ya itu yang nggak bisa kalau kita ngelihat ketemu tiba-tiba di tempat begitu lagi party ustazah, ya nggak bisa. Kalau lagi tuh tausiah beda, berarti lagi kerja. Konotasinya lagi kerja beda. Gitu loh. Iya makanya gue bilang ini mah aneh. Kita pakai jilbab jadi istri yang baik dan segala macam. Tiba-tiba malam ada foto seperti itu dengan suami orang, mau main contoh ya, bukan ya gitu. Walaupun tidak, atau walaupun ada suaminya juga hari itu malam, tetap orang berpikir loh, ini orang kan bawa pengajian kok gitu kan, kira-kira seperti itu loh. Nah tujuannya, jangan kalian berpikir tujuan orang yang menyebarkan itu untuk negatif. Justru perbuatan itulah yang menjadi negatif, baik disebarkan tidak disebarkan. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang ada minuman keras, itu kan negatif. Pak, kalau minuman keras atau tempat-tempat hiburan itu negatif, ngapain ada di Indonesia? Ngapain? Kenapa itu, Dek? Ini ada di Bali, ada di Jakarta, ada di seluruh daerah, Sumatera, Palembang, di mana-mana ada. Gimana sih? Kayaknya biasa aja deh. Sering juga kok gue dapat undangan, ada ulang tahun misalnya, bikinnya dugem di klub gitu, di klub ya, klub diskotik gitu ya, klub malam diskotik. Gimana? Produser gue ulang tahun, terus gue ke klub, terus nggak boleh gitu foto di situ atau bercengkrama sama teman-teman, datang ke tempat hiburan, emang nggak boleh? Gak ada masalah kali. Iya asli gue. Kedua, kalau kita foto-foto atau ada yang foto-foto kan negatif gitu. Jadi bukan orang yang menyebarkan. Orang yang menyebarkan itu selama dia menyebarkan di dalam tempat umum tidak apa-apa, tidak ada masalah gitu. Kecuali di situ ada adegan sifatnya pribadi kayak adegan porno atau apa ya. Dua-dua kena, yang beradegan kena, yang menyebarkan kena. Tapi kalau hanya orang goyang-goyang begini tiba-tiba di syuting masuk TV, tidak ada masalah. Saya yakin loh, karena kemarin kita udah membuat satu laporan si Yolo dan saya bilang, ya memang tempat ini ada kamera, selain kamera ada boleh, jadi bukan pribadi. Hanya jadi permasalahan adalah ada kalimat-kalimat yang menyebut nama, yang memamerkan foto dengan menarasikan bahwa ini orang udah seperti ini gitu. Kasusnya aja kagak jalan, iya. Gue nggak mau dengerin lagi, males. Yang mengulik Tenovi asli sumpah. Pertama kayak lo kayak ngerasa bahwa tempat itu kayak tempat yang gimana banget. Padahal di Indonesia banyak tempat hiburan malam dan boleh-boleh aja. Nggak pernah ada masalah kok mau pergi. Ada undangan orang, produser kita misalnya anniversary, dia bikinnya di diskotik, banyak yang bikin acara, atau mungkin pas kebetulan habis pulang premier movie, terus nyambungnya ke diskotik, banyak. Please deh, mendadak tempat kayak begitu jadi tempat yang kayak gimana banget. Padahal pemasukan pajak dari tempat kayak begitu juga di Indonesia boleh kok, legal kok. Nggak ada masalah ke tempat seperti itu ya. Aduh please deh ya kan. Mamski tuh nggak ngerti ya kenapa sih para pengacara tuh ngupek-ngupek dan berusaha untuk kayak gimana caranya Novi ini kelihatan jelek. Tapi saya Emma Waroka, maaf ya, saya tidak melihat Novi jelek dengan hanya foto di klub. Karena Novi bilang sama saya,
Novi datang ke klub itu undangan donatur. Sama seperti aku diundang produser. Ya. Diundang manajemen. Aku dapat pinknya, thank you. Diundang casting manager. Diundang manajemen artis. Di klub sering banget. Terus gue gak pergi gitu. Ngapain? Pergi aja menghargai. Menghargai. Gak ada masalah kok. Itu bukan tindakan kriminal kok. Jadi gak usah dia dicari-cari. Oh karena dia di klub itu kan yayasan kan gak boleh. Siapa bilang ketua yayasan gak boleh ke klub? Siapa bilang? So what? So what? Yang gak boleh itu ketua yayasan, tetapi KORUPTOR. Banyak toh di sini KORUPTOR ya. Itu yang gak boleh. Jadi Nov tenang aja. Kamu mau clubbing kek, kamu mau ke lounge kek, gak akan ngerubah kok penilaian kita yang udah tahu kamu punya kegiatan sosial. Wajar, masih muda. Pergi, ada undangan juga, undangan donatur, kenapa enggak sih? Kita hargai dia gitu kan? Ya.